masuk ibadah lebih dalam lagi, kita mau doa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga hari ini Bapa. Sebentar kami akan ibadah Bapa, kiranya Kau menyertai Bapa dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita pujikan bagaimana aku harus mengatakannya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri untuk melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita mau doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau menyertai hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang diucapkan oleh pamong kami bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Gimana ini kabarnya selama di rumah? Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama saya Kak Cinta dan Pak Haji. Ya, adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya dulu ya. Kita buka di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya ulangi lagi ya, dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang ini, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, Kak Cinta punya cerita nih. Sebelumnya, Kak Cinta kasih tahu bahwa penyakit kusta itu salah satu penyakit kulit yang menyerang seluruh tubuh manusia. Penyakit ini sangat ditakuti oleh orang-orang karena pertama, merusak anggota tubuh. Yang kedua itu mudah menular. Dan bangsa Yahudi, penyakit kusta ini dianggap najis dan dianggap telah melanggar hukum Taurat. Ketika sudah tertular oleh penyakit ini, maka harus mengikuti upacara pentahiran dan harus hidup terpisah dari keluarga atau masyarakat. Suatu hari, ada 10 orang kusta. Mereka sedang menunggu sesuatu. Ternyata yang mereka tunggu itu sebuah kesembuhan. Mereka mendengar bahwa Yesus telah mengadakan banyak mujizat, termasuk mujizat kesembuhan. Mereka pun mengikuti Yesus sampai di perbatasan Samaria dan Galilea. Karena penyakit kusta tidak boleh mendekat atau didekati, maka 10 orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus pun menjawab, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam." Pada saat mereka berjalan, di tengah-tengah perjalanan mereka menjadi sembuh. Pada saat 10 orang kusta tersebut sembuh, ternyata hanya 1 orang saja yang kembali pada Yesus untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Yesus karena sudah disembuhkan. Maka 1 orang tadi kembali kepada Yesus untuk berterima kasih, dan orang itu ialah orang Samaria. Iya, penyakit kusta, sesuatu yang dianggap sangat tidak baik bagi kalangan orang Yahudi. Ketika adik-adik melihat orang kena kusta, maka bagi orang Yahudi, orang itu harus disingkirkan jauh-jauh, tidak boleh mendekat. Dari bacaan yang disampaikan oleh Kak Cinta tadi, ada berapa orang yang kena sakit kusta? Ada berapa, Kak Cinta? Ada 10 orang. Ada 10 orang kena penyakit kusta. Dan pertanyaannya, apakah 10 orang itu sembuh, Kak Cinta? Sembuh. Oh, sembuh, betul. 10 orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan yang adalah Tuhan Yesus yang adalah selalu melakukan penyembuhan, mujizat kesembuhan, menyembuhkan juga 10 orang itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah dari 10 orang yang disembuhkan itu ternyata hanya 1 orang. Ingat berapa? 1 orang. 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk menyatakan terima kasih karena aku sudah disembuhkan. Lalu Yesus bertanya kepada orang kusta yang sudah disembuhkan itu, "Loh, yang saya sembuhkan kan 10 orang, kenapa yang datang cuma 1? Oke, kalau gitu, baik, kamu yang sudah datang kepadaku 1 orang tadi, ya imanmu telah menyelamatkan engkau. Kembali, pergilah ke imam, tunjukkan bahwa kamu sudah sembuh." Nah, adik-adik, bukti kesembuhan itu ternyata harus ditunjukkan kepada para imam. Yang menjadi nilai kita akan kita pelajari bersama pada cerita pada pagi ini adalah bahwa bagaimana seseorang itu berterima kasih, bagaimana seseorang itu bersyukur, seperti kisah orang Samaria yang dianggap oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang tidak dianggap, golongan orang-orang kafir, golongan orang-orang berdosa karena mereka sudah melakukan kawin campur di dalam masyarakatnya. Tetapi ternyata dari mereka yang disingkirkan hanya 1 yang datang kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih, yaitu orang Samaria tadi.
Bagaimana kita harus berterima kasih? Bagaimana kita harus mengucap syukur? Nah Kak Cinta, Pak Haji mau bertanya, dalam satu hari Kak Cinta berterima kasih itu berapa kali sih kira-kira? Oh banyak sih Oh Pak. banyak. Iya. Contohnya apa saja? Berterima kasih karena apa? Berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kita nafas hidup yang Ketika bangun tidur Tuhan sudah Iya. memberikan nafas. Terima kasih. Lalu yang lain kira-kira Kak Cinta? kita sudah diberikan kecukupan untuk kita bisa makan. Diberi kecukupan untuk bisa makan, itu berterima kasih kepada Tuhan. Lalu yang kalau kepada Tuhan terus, yang lain dong, bukan kepada Tuhan, kepada siapa? Kalau pada saat kita jatuh, kita minta tolong orang lain. Oke, minta tolong orang lain ketika kita dibantu. Tapi kita nggak perlu jauh-jauh mengucapkan terima kasih. Orang yang paling dekat kita perlu ucapkan terima kasih itu siapa sih? Keluarga. Entah itu mama, papa, bapak ibu, kakek nenek, kakak, adik. Nah, pertanyaannya adalah mereka-mereka orang yang terdekat di antara kita, pernahkah kita mengatakan terima kasih kepada mereka ketika mereka melakukan sesuatu yang baik kepada kita? Misalkan ketika ada adik sakit, siapa yang merawat? Siapa Kak Cinta? Kurang Yang lebih? pasti orang tua. Pasti orang tua, entah itu mama, entah itu papa. Pernahkah kita bilang terima kasih mama, terima kasih papa, karena aku dirawat ketika aku sakit hingga sembuh. Ketika kita lapar, siapa yang masakin Kak Cinta? Mama. Mama yang masak. Apakah kita bilang terima kasih mama karena mama sudah masakkan? Oh enggak, seringkali kita makan aja langsung. Ya. Nah, tanda-tanda orang yang mudah mengucapkan terima kasih dari bacaan tadi itu adalah orang apa? Orang yang mudah bersyukur. Bacaan tadi yang ada di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 hingga 19. Salah satu bukti bagaimana orang mudah berterima kasih itu adalah orang mudah bersyukur. Ketika seseorang itu mudah bersyukur, maka dari mulutnya akan keluar kata terima kasih. Itu lebih gampang. Oleh karena itu adik-adik, jangan pernah belajar untuk tidak mengucap syukur. Ketika bangun tidur, Tuhan terima kasih, aku bersyukur untuk hari yang baru, nafas yang baru, kesehatan yang baru. Ketika kita makan, Tuhan terima kasih, aku bersyukur untuk makanan ini. Ketika kita mudah mengucap syukur, maka mulut kita akan mudah juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu kita, menolong kita, mendampingi kita, mengasihi kita, mencintai kita. Kita akan mudah berkata, terima kasih Pak, terima kasih ibu, terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih kakek, terima kasih nenek, adik terima kasih, kakak terima kasih. Jadi Alkitab pagi ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin belajar mudah berterima kasih, maka belajarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu nilai yang kita pelajari pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Untuk memberikan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian persembahan yang Mama Papa berikan. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih ketika pagi ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu tertanam dalam hati kami dan bisa bertumbuh dan bisa kami lakukan. Bagaimana kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang-orang terdekat kami, kepada mama, papa, kepada bapak ibu, kepada
kakak, adik, kakek, nenek, kepada siapapun yang paling dekat dengan kami terlebih dahulu. Dan kami juga mudah berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami ketika mereka melakukan sesuatu yang baik kepada kami. Mohon biarlah Roh Kudus menolong dan mengurapi sehingga materi yang khotbah yang kami dengarkan pada saat ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi hingga sampai pemerintahan yang paling bawah. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan Tuhan menolong, berikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk para dokter dan tenaga medis. Tuhan menyertai dan melindungi mereka, berikan mereka kekuatan dan penyertaan. Begitu juga dengan keluarganya. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat Tropodo, khususnya kami berdoa untuk KPHR, untuk anak-anak mulai dari pratama, balita, pratama, madya, remaja. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Ketika mereka harus belajar secara online pun Tuhan berkati. Ketika mereka harus belajar secara mandiri pun Tuhan berkati. Kami berdoa biarlah Tuhan juga menjagai kesehatan mereka. Berkati juga setiap orang tua mereka, melindungi dan menjagai mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa pelayanan-pelayanan yang dilakukan di Jemaat Tropodo yang sedang dilakukan secara online pula. Tuhan juga berkati setiap pelayanan sehingga jemaat Tuhan juga boleh mendapatkan berkat dan didewasakan. Terima kasih Bapa di surga, jika sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah pertolongan dan penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga kami diberkati Tuhan di dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Demikian Tuhan seru doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Amin. Kita mau pujikan Aku Anak GKJW. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.